Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua. Video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang bergerak di bidang properti ya. Oke, sebelum ke analisanya kita disclaimer dulu ya bahwa di sini hanya sebatas berbagi analisa, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten terkait. Oke, Pawan ya, ini kita coba lihat untuk company profilnya ya. Ini Pawan, ada beberapa proyek juga yang sini udah jalan. Contohnya ada Pakuan Mall, terus Pakuan Mall ya, ini ada beberapa apartemen juga ya. Ini banyak juga ya, Pakuan ada di Yogyakarta juga ada, Solo juga ada. Kalau Solo Hartono Mall Yogyakarta, ini Yogyakarta Marriott Hotel. Dan nanti teman-teman silahkan cek sini aja ya kalau mau ngecek detail tentang proyek-proyek dari Pakuan Jati. Oke, kita coba untuk lihat laporan keuangannya. Nah, ini Pakuan ya. Nah, Pakuan kalau kita lihat asetnya, nah kita perhatikan sini ya. Ini ada Rp003 ya. Ini artinya sini ditambah 03 guys ya. Jadi teman-teman kalau ketemu kayak gini nanti belakangnya ditambah 03 ya. Jadi ini bukan 6 miliar tapi lebih tepatnya 6 triliun ya. Nah, seperti itu. Biasanya ditaruh di sini. Di sini biasanya sebutin ribuan, terus jutaan ataupun dolar ya, ataupun rupiah. Nah, nanti tinggal dilihat di sini atau di sini ya. Oke, kita lihat untuk aset. Kalau kita lihat aset dari 31 Desember 2020, ini 30 Desember dari 2010 ya. Ini 2020 berbanding 2021 ya. Ini kalau lihat asetnya ada naik ya, hampir ya sekitar 1,5 T ya kenaikannya ya, karena ini 28,8, ini 26,45 ya. Ya hampir 2 T guys untuk kenaikan dari asetnya ya, Pakuan. Nanti untuk detailnya teman-teman tinggal lihat ini ya. Kalau mau ngecek detailnya sini ada notesnya, tinggal disesuaikan, dicocokin di halamannya ya. Oke, ini untuk ada aset sekitar 28. Kita lihat untuk liabilitas. Kalau liabilitasnya ini totalnya sekitar 9,6 T ya. Nah, kalau kita bandingin tahun lalu hampir naik ya 1 T juga ya, naiknya 1 T. Jadi ini masih aman ya kalau kita lihat dengan aset 28 T dengan liabilitas cuma 9 T ya, jadi masih aman. Jadi ekuitasnya masih sekitar 19 triliun ya untuk Pakuan ini ya. Nah, untuk pendapatan, kalau kita lihat pendapatan ini naik signifikan ya guys ya. Pendapatannya dari 3,9 naik ke 5,7 ya, hampir ini ya 1,7 triliun ya, hampir naiknya segitu ya, lebih 1,8 lah, 1,8 triliun untuk pendapatannya. Beban pokoknya juga naik ya, sekitar 949 miliar ya untuk beban pokoknya. Nah, ini untuk laba bersihnya. Nah, laba bersihnya sekitar 1,5 ya, 1,5 triliun. Jadi kalau kita bandingin IPS nya juga naik ya, dari kemarin 19 ya, annualnya 19, ini udah naik ke 28 ya, hampir ya 10 poin lah naiknya IPS ini. Jadi sangat besar ya ini kenaikannya, dari 1,1 naik ke 1,5 ya. Ini hampir 400 miliar ya, lebih 400 miliar lebih untuk kenaikan dari untuk labanya ya, naik sekitar 400 miliar kalau kita bandingin tahun lalu ya. Nah, kita lihat untuk cash flow-nya apakah aman. Nah, kalau kita lihat cash flow-nya juga aman ya guys nih. Dari operasionalnya naik ya, bahkan naik dari 1,4 triliun naik ke 2,2 triliun ya untuk cash flow operasionalnya ya. Untuk cash flow investasi ini ada minus ya, tapi ini turun ya, dari 1,7 T turun ke 303 miliar ya. Nah, untuk ini. Nah, untuk kas pendanaan sama ya, naik juga dari kemarin minus 1,0 ya 1 T, ini udah naik ke 1,6 ya.
Untuk kas, setara kas akhir tahun naik signifikan ya, dari 2,8 naik ke 6,4 triliun ya. Oke banget ya, ini ada labanya naik ya, naik sekitar 600 ya kalau kita bandingin tahun lalu ya. Dari Desember tahun lalu, dari tahun lalu kan cuma satu T ya, naik ke tadi naik ke 1,5 ya, hampir 500 miliar ya guys untuk kenaikan dari labanya ya. Nah, kita lihat untuk harga saat ini. Harga saat ini ditutup di 452 ya, 452. Kalau kita lihat low-nya dari Agustus tahun lalu ini di area 400-an atau di 398 ya, atau mau nunggu ya sekitar 400-an lah guys. Nah, ini untuk support terdekatnya di sini ya, udah ada ini support terdekatnya ini. Ini ada support terdekatnya di sini ya. Ini karena ini dekatnya sekitar di 440 ya. Dan harga saya ini udah 453 ya. Ya hampir ini ya 63 poin ya. Jadi mau nunggu di sini boleh, dan ini juga mau bagi dividen ya. Ini sekitar 4 rupiah ya bagi dividen tanggal 14 bulan 7 ya. Nah, atau mau nunggu di sini ya silakan. Jadi intinya nanti kita tahu kan harga low-nya di sini ya. Jadi kita pasang alarm aja kalau nanti turun di 398 ya, atau dikasih 3400 saja. Nah, seperti biasa kita akan pasang alarmnya dulu. Jadi nanti ketika harga sewaktu-waktu turun ke situ, dan ini emiten ini sehat ya. Lihat tadi asetnya besar ya, dan likuiditasnya enggak masih aman lah untuk likuiditasnya, dan cuannya cukup gede tadi kan. Dan yang serunya juga bagi dividen. Nah, ini ketik tadi pawon. Jadi nanti kalau harga turun pas di arah situ, ini aku pakai equal ya, dari 400 saja. Jadi kalau mau ngepasin tadi ya di 398 ya kalau mau. Siapa aja nanti ketika harga menyentuh 400 ini akan bunyi ya. Nah, seperti itu guys. Jadi kita analisa, bisa aja kita malam analisa banyak, nanti kita masukin alertnya. Jadi ketika nanti harga udah sesuai target kita, nanti akan ini ya, akan bunyi sendiri. Dan ini juga bisa divaluasi ya kalau mau. Dan ini di video sebelumnya udah tak bikin ya untuk cara menggunakannya. Jadi teman-teman tinggal lihat video cara valuasinya ya, dan ada juga kok, nanti tak taruh di link deskripsi deh untuk valuasinya tadi pawon ya. Nah, ini kalau kita lihat ini sekitar 500 ya untuk harga pawon. Harga ini udah di 452 ya. Nah, margin offsetnya 12, ini terlalu mepet sebenarnya ya. Ini semakin besar semakin oke ya, karena emang ini kesini cuma 500 ini ya, 50 poin ya. Tapi ini kalau mau dirubah misalnya pakai annual yield, nah ini ke 700 ya, margin of safety-nya juga naik karena potensi cuannya lebih tinggi ya. Jadi ini sesuai aja valuasinya, terserah temen ya, nanti tinggal dihitung aja ya, nanti tinggal cocokin aja ya dari sini ke teknikalnya seperti apa ya. Nah, atau resistennya ada di sini ya, di 585 ya. Jadi kalau misalnya harga sini ke sini masih sekitar 28% ya, atau 30%an lah guys ya, atau sampai ke hacknya sini sekitar 35%. Nah, oke guys, untuk saham pawon ya, dari segi fundamental sehat ya ini perusahaan, dan ini juga rajin bagi dividen. Dan kita lihat kalau harga low-nya ya, harga low-nya dari Agustus tahun lalu, 21 Agustus tuh di area ini ya, di area 398, atau mau nyegal di 400-an ya, di 400 juga silakan. Kalau mau nambahin lebih jauh lagi, ini 2020 low-nya ada di sini ya. Ya sekitar di 332 ya kalau mau ini. Cuma ini kalau kita lihat dari tahun lalu belum kejebol guys, ini udah mantul lagi, sampai saat ini juga masih kuat ya di support ini. Dan ini cenderung dari area sini udah mantul lagi ya. Nah, oke, kalau menarik silakan aja dimasukin list teman-teman, kalau tidak menarik abaikan saja ya. Dan pound ini sangat ini ya, dia nggak begitu volatile, maksudnya naiknya nggak jarang arah ya.
Ini kalau kita lihat ini nggak jarang arah, cuma sekali naik ya dia akan naik terus gitu ya. Cuma lebih safe ya, lebih aman karena jarang ngunci di RP juga. Yang ini lebih ini ya. Kalau untuk emiten volatile ini nggak cocok ya teman-teman yang nyari emiten yang sekali naik bisa naik 5% 2% ya, karena ini jarang sekali di sini ya. Bahkan cuma ini yang tinggi ini berapa ini? Cuma 9% ya. Oke, terima kasih teman ya telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.